Nah, tadi di sini kakak sebagai konselor, Dewi tujuannya ke sini untuk apa? Untuk mengatasi masalah saya tentang public speaking, Kak. Oke. Em, jadi Dewi ke sini untuk mencari solusi terhadap masalah yang Dewi alami, yaitu susah public speaking. Nah, sebelumnya Dewi tahu nggak apa itu sesi konseling? Kalau setahu saya, sesi konseling itu kita mencari konselor untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Oke, benar apa yang Dewi katakan, bahwasannya upaya konselor untuk membantu konselingnya, yaitu Dewi ataupun klien, untuk menghadapi masalah atau mencari solusi. Jadi sebelumnya Dewi pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah, Kak. Ini baru pertama kali. Oke, sesi konseling itu ada beberapa yang harus diperhatikan asas-asasnya. Yang pertama, asas keterbukaan. Apa sih asas keterbukaan? Jadi asas keterbukaan itu ketika Dewi bercerita nanti harus terbuka secara luas dan detail, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kan tadi katanya untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Dewi, jadi harus terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Terus yang kedua yaitu asas kerahasiaan, yaitu Dewi jangan takut apapun yang diceritakan Dewi nantinya akan tersimpan rapi, hanya Dewi, kakak, dan Allah yang tahu mengenai masalah yang diceritakan Dewi. Jadi Lisa jangan pernah takut. Terus selanjutnya asas kesukarelaan. Sebelumnya kakak mau tanya, Dewi kesini dengan keterpaksaan disuruh orang atau kemauan sendiri? Murni kemauan sendiri. Oke. Jadi gak ada unsur paksaan dari orang lain ya. Jadi pentingnya suka dan rela melakukan sesi konseling pada saat ini. Dewi, sesi konseling itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Salah satunya waktu. Jadi dalam konseling itu waktunya 30-40 menit. Sebelum melakukan sesi konseling, marilah kita buka sesi konseling ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh diceritakan apa yang dirasakan oleh Dewi? Baik, Kak. Kan kita sering presentasi ya, Kak, di sekolah itu saat acara ataupun ada acara atau di sekolah. Terus kalau udah maju itu gugup, Kak, padahal kita udah menyiapkan materi atau menyiapkan apa yang akan kita sampaikan nanti. Biasanya di depan kelas atau di semua orang? Biasanya di depan kelas atau suatu acara, Kak. Yang bersangkutan dengan halayak umum atau rame sama seseorang berdua ini gugup atau enggak? Enggak, dalam acara yang rame. Oh, yang melibatkan banyak orang membuat Dewi ini gugup. Kesusahan yang dialami apa? Seperti khawatir salah ngomong, terus tiba-tiba apa yang kita mau bicarakan pas maju itu hilang. Jadi Dewi ini terlalu khawatir, merasa bahwa public speakingnya kurang, terus susah untuk berpresentasi, berbicara di depan orang. Selain nervous, gugup, blank, itu apa yang sering dialami oleh Dewi? Takutnya public speakingnya mempengaruhi sampai ke masa depan. Oke. Jadi Dewi di sini mencari solusi gimana sih biar bisa lancar public speaking. Pernah mengalami suatu kejadian tertentu yang sampai membuat Dewi merasa takut untuk ngomong di depan banyak orang? Belum pernah, cuma kadang disuruh maju itu masih belum mau, masih bilang kamu aja lah gitu. Oke, kenapa? Apa yang membuat Dewi ini masih belum mau? Kok kamu aja lah? Karena takut dan apakah Dewi pernah mencoba untuk berpublic speaking terus sampai nggak mau lagi gitu? pernah waktu di organisasi, terus sudah maju, bingung apa yang mau disampaikan lagi, habis kata-katanya. Sebelumnya itu udah dipersiapin materi apa yang mau disampaikan? Sudah, kan? Tapi kenapa masih bingung? Gak tahu kalau udah maju itu tiba-tiba hilang karena nervous mungkin ya, atau enggak gugup.
pernah ada sesuatu yang dicoba itu tips kayak ikut seminar gitu? Belum, karena waktu itu ada seminar tentang public speaking tapi waktunya eh, tabrakan sama acara lain. Dewi udah mencoba untuk menghindari kayak gini deh, untuk mengurangi dan mahir dalam public speaking. Pernah mencoba suatu trik atau lihat-lihat YouTube, atau saya tuh harus tarik nafas sebelum maju gitu? Kalau tarik nafas sebelum maju itu selalu saya terapin sih Kak, tapi masih aja. Tapi udah dicoba berapa kali? Udah berkali-kali setiap mau maju. Tapi belum pernah berhasil. Dewi pernah berpikir atau punya tips bagaimana sih biar saya bisa public speaking? Gak punya Kak, masih bingung. Oke, jadi public speaking itu bukan orang yang pintar ngomong. Bagaimana cara penyampaian kita speaking di depan umum? Banyak terutama mental ketika kita berbicara di depan umum, ya kita harus punya mental. Kenapa sih timbulnya deg-degan yang luar biasa sampai keringat dingin, sampai blank? Padahal materi itu udah disiapin dari malam, tapi kok ketika di depan orang kok blank? Karena apa? Karena itu belum terbiasa. Dewi itu belum terbiasa berbicara umum, sementara Dewi masih ayo loh kamu aja. Pertama, coba. Ketika kita belum pernah mencoba, kita belum tahu lapangannya itu gimana, belum tahu medan perangnya itu gimana. Ya mungkin yang pertama kali saya loh pernah mencoba Kak, tapi saya tuh blank, saya nggak mau kejadian kayak gitu. Saya tuh lupa lah, gugup lah, deg-degan lah. Ya dicoba terus, ketika kita mencoba itu akan menjadi suatu kebiasaan. Maksudnya terbiasa, jadi kita normal berbicara di depan umum. Apakah kakak berbicara di depan umum tidak merasa gugup? Merasa gugup, tapi karena selalu mencoba dan menjadi kebiasaan. Nah, ketika menjadi kebiasaan, kita tahu cara menghilangkan gugup itu. Kita harus tarik nafas, terus berusaha untuk santai. Jadi, ini kan alasan Dewi masih mengenyam bangku SMA kan, terus masih banyak presentasi dan lain-lain. Nah, dimanfaatkan untuk ladang berpublic speaking. Ketika maju di depan kelas, paling banyak berapa sih? Paling 30 orang kan. Kita belum loh mbak dipastikan banyak ribuan orang. Itu dilatih dari hal-hal kecil. Kalau kita nggak mencoba dan mempraktikkan, ya nggak akan hilang kebiasaan kita. Maksudnya biar Dewi itu mahir untuk public speaking. Jadi apa yang pertama? Mencoba. Ya, walaupun pertama mencoba belum tentu kakak bisa pastikan Dewi berhasil. Pasti dialami juga ya, gagal, nervous, lupa, tapi coba lagi dan coba terus sampai menjadi terbiasa. Ketika kita mencoba, ya mungkin terpaksa deg-degan lah, sakit perut, gemeteran, keringat dingin waktu itu wajar. Dan ketika berbicara di depan umum itu wajar dialami semua orang. Jadi yang pertama apa? Mencoba dan mempraktekkan. Nah, dicoba-coba sehingga menjadi terbiasa. Gimana sih Dewi untuk mengurangi blank di depan umum? Ya padahal kita udah disiapin loh Kak konsepnya. Nah, dibaca, dimatangin materi apa yang ingin disampaikan. Pasti kita punya konsep kan, kita ngomong apa sih di depan itu. Nah, itu dimatangin. Kalau masih lupa-lupa, kita nggak akan selancar itu. Percaya sama kakak. Ketika kalian sudah punya materi, atau saya tuh mau ngomong ini dan udah paham, jadi ya kayak ngomong di depan umum, Dewi kayak ngomong sama itu apa bedanya? Cuma banyak orang aja. Jadi yang kedua apa? Pertama mencoba, kedua mempraktek. Yang ketiga dipersiapkan dulu materinya Kak. Iya, dimatengin dulu materi, bukan makalah atau PPT, tapi apa yang ingin disampaikan. Ketika kita udah mencoba,
sampai yang mungkin pertama gagal, kedua gagal, tapi gagalnya itu berprogres. Nah, yang keempat, jangan pernah takut. Nah, jangan terlalu mikir, ih nanti takut salah, ih nanti dibully. Hanya mindset Dewi aja yang merasuki negatif thinking Lisa, yang sampai akhirnya nggak mencoba. Boleh kita berpikir resiko kedepannya, tapi jangan terlalu berpikir secara dalam atau overthinking resikonya kedepannya, padahal kita belum pernah mencoba. Coba diulas apa aja tadi. Yang pertama, kita mencoba. Untuk mencoba terlebih dahulu, terus menyiapkan materinya, terus mempraktekannya. Jangan pernah takut untuk maju ke depan. Oke, jangan pernah takut. Selagi kita jadi moderator, salah satu ladang kesempatan kita untuk berbicara di depan itu ketika kita menjadi moderator. Waktu presentasi itu salah satu kesempatan. Banyak banget kesempatan sebenarnya, tapi salah satu kesempatan kecil yang sering kita temui itu saat moderator kita berarti untuk berbicara. Terpletot-pletot, loka ngomongnya, ya nggak apa-apa. Yang penting mencoba. Ketika kita mencoba, kita akan tahu, oh kesalahannya apa, ini yang mau diperbaiki. Pernah menjadi pembicara atau apa gitu? Belum pernah. Jadi Dewi itu sudah takut tapi belum pernah mencoba sama sekali. Ya, karena ngomongnya agak susah gitu kalau udah gitu. Iya, dipaksa deh. Mulut kita ini tempat keluar kita ini belum terbiasa untuk ngomel-ngomel, jadi kaku. Suatu barang yang nggak pernah dipakai jadi kaku, kayak pisau. Kalau nggak pernah diasah ya nggak akan tajam gitu. Begitu pula dengan kita nggak mengasah skill berbicara kita yang akan diem aja. Praktek itu memperbaiki kurangnya di mana. Banyak kita harus tahu trik untuk mengurangi nervous itu, gugup itu. Apa yang membuat Dewi kok masih takut untuk ngomong di depan? Karena takut dinilai jelek sama orang. Nah, pikiran itu yang harus disingkirkan. Kalau mau maju, dikesampingkan dulu. Kalau kita mikir, ih takut dinilai jelek, ih ya nggak akan maju-maju. Kita ya pasti semua orang itu punya pandangan masing-masing. Oh, Dewi itu bagus loh. Nggak semua orang itu memandang jelek, dan nggak semua orang itu memandang baik. Kita itu nggak bisa memenuhi kehendak orang. Kalau kita ngikutin omongan orang, ya kita nggak akan punya progres, nggak punya kemajuan. Terkadang orang yang bilang kayak gitu salah satu sifat orang untuk menutupi kekurangannya. Makanya dengan cara menghina orang lain, ada saatnya kita bodo amat dengan omongan orang. Nggak semua omongan orang itu harus dipikirkan. Bagaimana, ada yang mau diomongin lagi? Enggak kak, udah syukur. Oke, coba disimpulin dari sesi konseling kita kali ini. Jadi intinya kita harus banyak mencoba, terus buang pikiran negatif sama orang lain. Oke, harus ada saatnya kita berpikir positif terhadap diri sendiri, terus mencoba. Walaupun kita mencoba, gagal lagi, nggak bisa lagi, mencoba konsisten. Percaya diri, yakin sama diri itu penting. Ketika kita nggak yakin sama diri kita, ya semua itu blank, gugup. Jadi udah tahu solusi yang dihadapi oleh Lisa sendiri. Bagaimana Dewi sesi konseling kali ini? Sedikit lega, bisa terbantu mengatasi ini dan dapat solusi. Alhamdulillah jika terbantu dengan solusinya. Percuma percakapan kita sesi konseling kali ini akan sia-sia jika Dewi tidak melakukan atau menerapi di real life-nya. Public speaking itu penting, karena zaman sekarang itu ketika kita nggak speak up, semua orang nggak tahu kemampuan yang ada dalam diri kita. Kita yang mengungkapkan, kita yang branding, oh ini loh saya itu bisa. Kalau kita diem aja, kalau kita menunggu orang memuji kita, yang tahu diri kita sendiri ya kita sendiri. Kita nggak bisa menunggu orang lain untuk mengupdate diri kita yang ada.
mengasah skill itu diri kita sendiri, karena yang paling diri kita itu kita sendiri. Oke, Dewi, jika ingin ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi, ingin sharing, ingin melakukan sesi konseling lagi ke depannya, boleh dikabari dan dijadwalkan. Di sini apapun yang Dewi menyelesaikan solusinya Dewi sendiri. Dewi itu sebenarnya sudah tahu solusinya terhadap masalah yang Dewi hadapi, tapi Dewi belum bisa menerapinya, masih terlalu kaku. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Ketika kita terlalu takut, ya udah, pikiran kita akan, oh saya itu nggak bisa gitu, buat saya itu bisa, saya harus mencoba terus dan terus. Sebelum kita tutup sesi konseling kali ini, mari kita tutup dengan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Cinta.